Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Anissa Putri dan teman saya Farida Tunida akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai resiko bunuh diri. Untuk yang pertama ada pengertian. Bunuh diri adalah usaha seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri dengan tujuan untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Untuk yang selanjutnya ada etiologi. Berdasarkan Stuart dan Staden tahun 1997, etiologi bunuh diri dapat digolongkan dalam faktor predisposisi dan presipitasi. Satu faktor predisposisi yaitu diagnostik lebih dari 90% orang dewasa yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, mempunyai hubungan dengan gangguan jiwa. Individu yang beresiko untuk bunuh diri adalah gangguan afektif penyalahgunaan zat dan psikonopiak. Selanjutnya ada tanda gejala. Gejala seperti adanya perasaan sedih yang berkepanjangan, mati rasa atau tidak peduli dengan lingkungan, kehilangan kemampuan dalam merawat diri sendiri, seringnya berhalusinasi, dan adanya pikiran untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Tanda-tanda bunuh diri bisa bervariasi, tetapi beberapa hal yang perlu diperhatikan termasuk yang pertama, perubahan perilaku drastis seperti tidur berlebihan atau kurang tidur. Kedua, menarik diri dari teman dan keluarga, isolasi sosial. Yang ketiga, penurunan minat dalam kegiatan yang sebelumnya disukai. Selanjutnya ada faktor resiko. Faktor resiko bunuh diri antara lain faktor psikologis, faktor keluarga, faktor lingkungan sosial, faktor biologis, faktor riwayat bunuh diri, dan faktor orientasi seksual. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi bunuh diri melibatkan interaksi yang kompleks antara faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Beberapa faktor yang berkontribusi meliputi yang pertama, gangguan kesehatan mental, kedua faktor genetik, dan yang ketiga, stres lingkungan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Farida Tunida. Silahkan. Baik, terima kasih untuk Maria Asia Putri atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan ke bagian pathway. Untuk pathway-nya yaitu faktor genetik, kepribadian, psikologis, ekonomi, dan gangguan mental menyebabkan kegagalan mekanisme coping, sehingga menyebabkan percobaan bunuh diri. Eh, Percobaan bunuh diri ini menyebabkan konsumsi zat kimia atau racun, sehingga menyebabkan produksi saliva berlebihan sehingga bersihan nafas tidak efektif. Selanjutnya ada masuknya zat pada organ tubuh, yaitu pada paru-paru, lambung, dan aliran darah. Untuk pada paru-paru menyebabkan ketidakhadiran otot pernapasan sehingga menyebabkan diagnosa pola nafas tidak efektif dan gangguan pertukaran gas. Dan untuk lambung itu menyebabkan mual dan muntah sehingga diagnosanya itu kekurangan volume cairan. Dan untuk aliran darah yaitu menyebabkan diagnosa gangguan perfusi jantung, jaringan. Dan selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang yaitu ada satu penilaian kesehatan mental, dua pemeriksaan fisik, tiga pemeriksaan neurologis, empat pemeriksaan laboratorium, lima pemeriksaan neuroimaging, dan keenam ada penilaian faktor risiko lingkungan. Selanjutnya ada penata laksanaan keperawatan atau medis. Menerima perilaku bunuh diri, terapi guided imagery ini berprogram dengan mengarahkan pikiran pemandu imajinasi seseorang terhadap situasi santai, fokus pada kondisi untuk mengurangi stres dan meningkatkan kenyamanan dan suasana hati. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Ini kami menemukan diagnosa keperawatan berduka yang berhubungan dengan kematian keluarga atau orang yang
untuk dalam bidang kepelatihan kehilangan dukungan duka untuk observasinya yaitu identifikasi kehilangan yang dihadapi, kedua identifikasi proses berduka yang dialami, dokter petiknya itu motivasi agar mengungkapkan perasaan kehilangan, selanjutnya ada diskusikan strategi coping yang dapat digunakan, selanjutnya ada edukasi. Nah, untuk edukasinya itu ajarkan melewati proses berduka secara bertahap. Dan diagnosa yang kedua ada harga diri rendah situasional berhubungan dengan riwayat kehilangan. Untuk SLKI-nya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan maka diharapkan kontrol diri meningkat dengan kriteria hasil. Kontrol diri perilaku melukai diri sendiri atau orang lain yaitu 4. Untuk psikinya manajemen perilaku, observasinya yaitu identifikasi harapan untuk mengendalikan perilaku. Untuk terapeutiknya itu bicara dengan nada rendah dan tenang dan hindari sikap mengancam dan berdebat. Tentunya ada edukasi. Untuk edukasinya itu informasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.